Halo pemirsa, senang sekali saya Rudian Danu dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Inilah Make It Happen with John Robert Powers. Wanita sebagai pemimpin bukanlah hal yang langka di era modern seperti sekarang ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, wanita harus memiliki strategi tersendiri dalam mengatasi tantangan yang kerap menghadang. Sebagai pemimpin, wanita harus mampu berpikir secara rasional, namun tetap memiliki kepekaan intuisi yang mengutamakan empati sebagai kelebihannya. Untuk membahas hal ini lebih lanjut telah hadir bersama saya salah satu alumnus John Robert Powers, Ibu Damayanti Dasuki, dan juga Human Resource Director dari John Robert Powers, Ibu Caroline Sekarwati. Saya harus manggilnya Mbak nih ya, Mbak Caroline dan Mbak Yanti sebetulnya ya. Oke, ini Mbak Yanti, ini kalau kita mau bicara soal pemimpin, Mbak Yanti ini punya 3 usaha yang dijalankan saat ini, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun ya. Mungkin bisa diceritakan kepada kita dan pemirsa tentunya, ini bagaimana Mbak Yanti bisa berproses sampai berhasil seperti sekarang ini. Ya, jadi awalnya usaha ini tahun 2003 adalah usaha keluarga pabrik genteng beton dan batako. Genteng beton dan batako. Genteng beton dan batako di daerah Cibinong, Bogor. Ini bau-bau laki-laki sebetulnya usahanya semua usahanya. Nah, karena satu dan lain hal, akhirnya pada akhir 2008 saya memang harus men-take over. Jadi sebagai owner saya juga sekaligus sebagai direktur utama dari industri pabrik genteng beton tersebut. Memang tidak mudah semuanya itu, banyak hambatan-hambatan juga ya, namanya itu industri yang memang banyak dilakukan oleh kaum pria, sedangkan saya adalah wanita. Tentunya ya banyak kesulitan, tapi semua itu saya lalui dengan semampu saya, dengan ya banyak tantangannya, Mas. Ini kan usaha yang berhubungan sama konstruksi. Laki-laki biasanya yang melakukan itu. Nah, ini apakah juga Mbak Yanti membawahi staf-staf anak buah laki-laki juga? Staf dan karyawan yang dibawa itu bagian produksi itu mayoritas memang semuanya laki-laki. Total jumlahnya hampir 200 orang dan hanya 4 orang karyawan perempuan. Jadi 196-nya itu adalah laki-laki semuanya? Hampir semuanya pria. Dan ya memang perlu tantangan tersendiri dan butuh pendekatan yang persuasif ya kepada mereka. Sebagai seorang, ya saya kadang ada kalanya memang pendekatan sebagai seorang ibu diperlukan. Sebagai seorang ibu? Seorang ibu untuk menghadapi anak buah ya, terutama. Dan itu berhasil? Alhamdulillah berhasil sejauh ini. Artinya pendekatan dengan gaya perempuan, dengan gaya ibu justru malah lebih diterima oleh lebih merangkul mereka gitu loh. Pasti kan ada konflik di antar mereka, biasanya lebih banyak konflik di dalam ya. Karena ya namanya kita usaha dan juga pasti juga banyak kendala dari pihak luar. Karena memang industri pabrik genteng beton ini kalau di Bogor memang sedang booming, Mas. Jadi banyak saingan tentunya. Banyak pesaing dan kita bagaimana caranya pada saat itu pesaing banyak tapi produk kita tetap diminati gitu. Itu menjadi tantangan tentunya. Tantangan ya. Apa yang dilakukan sama Mbak Yanti? Kita berinovasi, apa yang klien mau, apa yang konsumen mau, kita harus tahu, kita harus peka. Terutama pendekatan kita kepada konsumen. Jadi sebagai pimpinan pada saat itu saya langsung terjun juga ke bawah, ke lapangan. Terjun juga ke bawah? Saya datangi proyek-proyek satu-satu. Ya memang dengan pakaian ibu-ibu seperti ini ya? Tidak, kalau di proyek saya lebih maco lagi. Kalau di proyek artinya disesuaikan juga ya busananya ya? Iya, busana disesuaikan lah kita kalau ke proyek gitu. Ini Mbak Caroline ini menarik sekali ya kalau kita melihat Mbak Yanti ini, dia sudah 5 tahun mengambil usaha keluarga ya, di bidang genteng yang berhubungan sama laki-laki, bahkan anak buahnya laki-laki semua. Nah, tapi cara dia memperlakukan anak buahnya kadang-kadang juga dengan cara-cara keibuan untuk menyelesaikan ini. Memang ada cara-cara khusus sebetulnya yang bisa dilakukan perempuan sebagai pemimpin tentunya. Iya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang pemimpin, sebenarnya kan ada perbedaan antara pria dan wanita ya. Sebenarnya pria itu kelebihannya lebih ke rasional ya. Bagaimana setiap tindakan, keputusan itu mereka kayaknya cepat banget gitu. Sedangkan kalau wanita kadang masih pakai perasaannya mereka, intuisinya mereka. Tetapi bagaimana kita sebagai women leadership, sebagai wanita yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan, di situ bukan hanya bisa memakai
secara intuisi aja, tetapi juga rasional diperlukan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Ibu Damayanti ini, dia bisa kapan dia menggunakan rasional, kapan dia menggunakan intuisi tersebut. Jadi memadu Jadi ya. memadu itu sehingga ada namanya kita bisa dapatkan itu adalah self control. Jadi bagaimana mengontrol diri kita, ini nggak bisa dipakai dengan intuisi, tapi ini harus dibutuhkan dengan ketegasan, logika. dengan powers gitu ya. Tapi ada lagi, oh ini nggak bisa, tipe ini ternyata nggak bisa ditegerasin. Karena ada juga pria-pria yang mungkin karena rasanya kebanyakan butuh ini apa ya? butuh Perlakuan seorang ibu ya? seorang ibu gitu. Nah itu dipakai gitu. Nah jadi yang dilakukan oleh Ibu Damayanti sendiri itu adalah namanya self control. Jadi kapan dia menggunakan suatu keputusan dengan rasional dia, kapan dia harus memakai keputusan sebagai intuisi sebagai seorang ibu, karena sebagai seorang pemimpin ya kita berpikir like ada pepatah katakan ya, think like a man but do like a woman, like a woman gitu. Jadi itu sangat menarik sebenarnya. Ya sebetulnya kalau menurut saya juga kalau perempuan jadi seorang pemimpin itu punya kelebihan lebih banyak daripada laki-laki ya. Ya karena perempuan bisa berlogika dan juga bisa menggunakan perasaannya menjadi seorang ibu. Tapi kalau laki-laki nampaknya lebih banyak logika, nggak mungkin jadi ibu ya. Iya betul. Straight to the point, dia kan tes begitu kan. Nah, ya ini menarik sekali Mbak Yanti. Kalau kita bicara soal apa namanya proses ibu sebagai pemimpin, tadi dikatakan ada hambatan-hambatan, ada masalah dari internal maupun juga eksternal. Nah, pernah nggak sih Mbak Yanti itu ngerasa bahwa ini kok masalah berat banget sampai milih kenapa nggak dulu milih jadi ibu rumah tangga aja gitu Mbak Yanti. Tapi sebelum dijawab, kita jeda sebentar, kita akan sambung di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Make It Happen with John Robert Powers akan kembali sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mbak Yanti, seperti pertanyaan saya di segmen awal tadi, Mbak Yanti, pernah nggak sih? Kalau nggak salah, Mbak Yanti selain menjalankan usaha genteng dan segala macam juga ada usaha lain ya, ada otomotif ya. Ada otomotif ya, juga, jual terus beli juga mobil, iya jual beli mobil, ada showroom ya. Ada showroom. Terus juga ada butik juga. Ya. Dan ini kan ada 3 usaha yang dijalankan bersamaan sebagai ibu dari 3 anak. 3 anak ya. Harus diurus juga tuh. Nah, pernah nggak sih ngalamin ini kok masalah banyak banget, berat banget sampai berpikir kenapa nggak jadi ibu rumah tangga aja gitu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, pernah Mas ya, apalagi pada awal-awal mulai take over perusahaan itu benar-benar yang banyak sekali masalah. Internal selesai, eksternal selesai, bagaimana kita bersaing dengan kompetitor kita, di mana kompetitor lebih banyak yang dia membanting harga dan kita nggak mungkin ikut-ikut membanting harga juga. Lalu bagaimana menyelesaikan piutang. Jadi kan kalau sistemnya di pabrik genteng itu kontraktor datang membeli genteng dan membayarnya kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Nah itu piutang yang macet juga tidak sedikit, jadi sangat complicated ya. Tapi juga maksudnya bisnis lain pun juga sama, tapi tidak secomplicated yang pabrik genteng karena skala besar. Sampai pusing gitu. Pusing ya, pusing, pasti pusing dan imbasnya tentu. Depresi gitu? Kalau sampai depresi alhamdulillah nggak sampai seperti itu. Jadi memang stres pastilah, kita berbisnis pasti mengalami stres. Hanya pada saat itu saya kalau sudah di rumah, sudah melihat anak-anak semua sehat, suami mendukung, rasanya itu beban hilang semua. Jadi saya lebih ini aja, lebih cooling down saja. Kalau sudah di rumah saya ya merenung dan memang saya sebagai muslim ya tentunya saya lebih spiritualnya gitu Mas, daripada misalnya beban ini saya ceritakan ke orang per orang, belum tentu juga dia mensupport kita, yang ada malah dia kasih solusi-solusi yang nggak baik kan, malah jadi menggelincirkan kita. Jadi saya lebih ke spiritual aja. Oke, ini kayaknya seperti apa? Me time gitu ya, mencari waktu untuk kita waktu sendiri, merenung gitu ya. Atau misalnya secara ininya kadang saya udah nih waktunya saya ke salon dulu nih. Saya mesti refreshing me time, saya ketemu teman-teman, kumpul dan teman-teman teman-teman saya. Di situ kadang suka tercetus ide-ide, oh kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Kadang seperti itu. Atau saya ajak keluarga refreshing, keluar kota, berlibur, bagaimana. Dari situ biasanya saya sering dapat ide-ide. Oke, ini berapa kali seringnya Mbak Yanti ke salon?
Jangan-jangan itu masalah yang beratnya juga bisa diukur dari banyaknya kesalahan gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Ya tergantung ini aja lah Mas. Kadang juga nggak mesti harus saya stres baru saya ke salon ya, kalau memang sudah waktunya ke salon. ya, maintenance ya saya ke salon. Tapi itu sering kali terjadi. Artinya masalah-masalah yang berat itu memang nggak sekali dua kali, tapi sering kali terjadi. Di awal-awal Mas. Jadi di awal-awal saya merintis itu memang berat, tapi sekarang udah mulai smooth, semua sudah berjalan sesuai relnya dan ya tinggal kita mencari profit aja yang banyak. Oke, Mbak Caroline, ini menarik sekali ya. Di awal-awal ini memang hambatan banyak sekali sampai harus butuh me time gitu. Betul. Memang seperti itu. Memang kadang-kadang me time itu memang menjadi solusi gitu untuk mencari inspirasi, terus jawaban-jawaban dari permasalahan. Iya, kalau misalnya kita bicara tentang me time ya, sebenarnya kan minggu kemarin udah sempat dibahas juga ya. Jadi kalau misalnya pun kita sebagai seorang pemimpin yang bekerja, otomatis kalau tadi pertanyaannya depresi nggak? Ya normal ya, nih namanya manusia dan bahkan apalagi kalau wanita depresi ya. Bahkan kalau depresi itu normal sebetulnya. Iya, maksudnya jadi itu normal karena kan ada satu titik di mana memang titik kejenuhan kita dan di mana kita kayaknya tuh capek, dan apalagi wanita ya yang berumah tangga dan harus bekerja. Wah, saya rasa itu wanita normal. Justru kalau dia nggak pernah ngalami depresi, tanda tanya sebenarnya ya. Jadi wanita normal pasti ngalami itulah ya, yang namanya aku pingin nih balik ke rumah aja, ngurus rumah tangga aja, ngapain harus ngurus pekerjaan misalnya seperti itu. Tetapi bagaimana kita, tantangannya sebagai seorang wanita, disinilah kita bisa membagi waktu kita, yaitu ada me time. Jadi jangan tunggu sampai stres atau depresi dulu baru cari me time. Jadi memang kita perlulah untuk menghargai diri kita, menyenangkan diri kita, supaya apa? Paling enggak itu kita, yaitu kembali lagi, kita bisa berpikir lebih baik, mengambil keputusan lebih baik. Karena kalau kerja terus nggak ada me time-nya, kita bisa salah juga gitu. Dan itulah yang terjadi sama Mbak Yanti ini ya. Betul. Apalagi Mbak Yanti melakukan 3 usaha sekaligus ya. 3 usaha sekaligus ini berarti bebannya sebetulnya, permasalahannya juga bukan 1 ya. Ada 3. Dan itu bertumpuk sebetulnya. Oke, nah ada juga yang beranggapan gini, tadi sebetulnya di awal sempat juga diceritakan sama Mbak Caroline soal kalau perempuan itu sebetulnya mungkin dalam tanda kutip ya punya banyak kelemahan daripada laki-laki karena lebih perasaan. Venus itu perasaan katanya ya. Bukan bukan mengutamakan logika. Nah, tapi dalam menjalankan usaha nampaknya kan itu harus butuh logika juga kan Mbak Yanti. Nah, ini gimana Mbak Yanti menanggapi hal ini? Ya, memang dalam menjalankan bisnis memang kita harus bisa memilah-milah mana yang kita selesaikan dengan cara perasaan dengan logika gitu, terutama apalagi bisnis yang keras seperti ini ya, genteng, mobil itu kan semua saya berhubungan dengan pria. Jadi ya memang ya kembali ke pendekatan yang secara persuasif itu Mas. Artinya pendekatan-pendekatannya memang harus disesuaikan. Dan komunikasi, untuk tentunya komunikasi nggak kalah penting. Ya, katanya begini Mbak, kalau perempuan itu karena dia lebih banyak emosinya, itu lebih suka membesar-besarkan masalah yang kecil. Benar nggak sih? Mungkin bisa iya, bisa tidak. Tapi saya termasuk orang yang tidak suka membesar-besarkan permasalahan. Jadi kalau dibilang saya lebih cenderung ke easy going aja Mas. Jadi setiap ada persoalan, saya tidak mau terlalu terbebani gitu. Jadi kalaupun diselesaikan, insya Allah semua bisa selesai, asal kita jangan menumpuk lah, intinya jangan terlalu menumpuk persoalan. Jadi terus kalaupun kita mengambil keputusan pada saat itu, keputusan apalagi yang penting, jangan pada saat kita memang kondisi kita sedang stres, tidak labil atau banyak masalah dan sebagainya. Jadi memang harus butuh waktu. Artinya jangan menumpuk masalah. Kalau ada masalah segera selesaikan gitu ya. Jangan sampai ada masalah baru nambah. Nah, ini menarik sekali ya Mbak Caroline. Apa memang seperti itu mestinya yang harus dilakukan bagi seorang pemimpin? Iya, opini-opini mengenai wanita selalu memperbesarkan masalah seperti itu isu yang kalau bisa dikata itu sudah yang di mana-mana isu seperti itu. Justru itu sebenarnya menjadi tantangan kami ya sebagai seorang wanita, menunjukkan bahwa kita harus bisa beda. Ya namanya kita udah dipercayain, sudah pasti kelebihan itu sudah dilihat oleh orang lain. Seperti itu, jadi bukan membela diri, oh kita nggak pakai seperti itu, tapi orang lain yang menilai kita sehingga memberikan kepercayaan kepada kita untuk lebih melakukan yang jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Sehingga boleh saya kata
untuk menentang isu seperti itu, kita menjadi wanita yang extraordinary ya. Jadi yang lebih gitu loh. Jadi kita bisa berpikir untuk mengambil keputusan itu dengan cara berpikir pria dan melakukan dengan gaya keibuan wanita itu yang kita pakai. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau perempuan itu butuh lebih banyak effort untuk membuktikan bahwa dia mampu? Iya. Oke, baik. Betul. Karena kan sebenarnya wanita ini kan dari zaman dahulu aja sudah pernah wanita diremehkan gitu loh. Tetapi itulah tantangan seorang wanita. Kalau tidak akan bisa terbukti ya. Oke, baik. Justru karena ada tantangan itu menjadi semangat ya Mbak Yanti ya. Oke, baik. Mbak Caroline dan Mbak Yanti, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Iya, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mbak Yanti, ini sebagai direktur di tiga, bisa dibilang direktur ya, di tiga usaha yang berbeda. Kalau yang namanya pemimpin itu dalam tanda kutip bos lah gitu ya, walaupun mungkin nggak ngebosi gitu, tapi biasa melakukan dengan cara memerintah atau dia dilayani. Jadi di awal-awal memang saya lebih cenderung ngebosi Mas. Jadi tes pokoknya saya nggak mau tahu. Ini harus beres, ini harus selesai. Ya? Pokoknya selesai. Saya nggak mau tahu. Jadi itulah itu. Tapi ternyata gaya kepemimpinan seperti itu nggak efektif. Itu tidak efektif. Tidak efektif. Jadi memang gimana caranya supaya kita itu benar-benar jadi pemimpin, jadi panutan mereka. Jadi tidak merasa harus selalu dilayanin. Kalau memang kita perlu bikin tes sendiri, kenapa kita harus nunggu OB ngelayanin kita ya? Jadi apapun kita, whatever kita buat sendiri. Dan saya terapkan ke anak buah juga, ada dan tidak ada saya, kalian yang memang bekerja seperti ini, udah sesuai relnya. Dan alhamdulillah itu sekarang sudah berjalan. Jadi saya tidak perlu ke pabrik tiap hari, jadi cukup saya mengontrol lewat telepon, saya seminggu paling 2-3 kali saya datang. Jadi semua sudah beres lah. Kalau di rumah gimana Mbak Yanti? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, apakah juga melakukan hal-hal yang sama seperti sebagai direktur? Enggak. Kalau sudah di rumah, atribut itu sudah saya lepas. Saya jadi sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Seperti sekarang nih kan. Di awal-awal juga nggak pakai pokoknya ke anak-anak ya? Pokoknya enggak lah. Alhamdulillah anak-anak saya semua anak-anak yang boleh dibilang penurut gitulah, nggak terlalu banyak bermasalah. Jadi cukup saya kasih tahu. Suami penurut juga nggak? Sejauh ini penurut ya masih sejauh ini gitu. Jadi ya itu, jadi begitu kita di rumah atribut itu udah saya lepas. Jadi nggak ada saya tuh sebagai bos, saya sebagai direktur, sebagai apa. Kalau perlu pekerjaan rumah saya kerjakan sendiri. Seperti sekarang PRT belum pulang 2 minggu ini, saya kerjakan sendiri semua, nyuci, ngepel, nyapu. Wah, perannya luar biasa ya. Direktur juga tapi tugas PRT juga dikerjakan juga. Mbak Yanti, nah ini kalau tadi kan Mbak Yanti mengatakan memang banyak anak buahnya atau stafnya yang laki-laki, tapi juga ada yang perempuan gitu. Nah, dalam mengelola perusahaan ini, apakah ada perbedaan dalam memperlakukan gender ini? Artinya bersikap seperti apa terhadap mereka staf-staf yang laki-laki dan seperti apa terhadap staf yang perempuan? Ada nggak beda-bedanya? Ada, tentunya ada perbedaan di mana perempuan kan lebih kembali ke perasaan, sedangkan pria kita bisa dengan lantang memberikan perintah, mereka langsung mengerti. Kadang perempuan kita harus melakukan pendekatan, tapi ada juga kalanya pria yang perlu kita sentuh hatinya dulu baru dia paham. Berarti laki-lakinya ini agak-agak punya perasaan perempuan juga gitu ya, atau bukan maksudnya ya saya nggak tahu ya seperti apa. Mungkin ada orang bilang gini, si A ini susah Bu, orangnya begini. Oh ya coba saya lakukan pendekatan persuasif, saya ajak ngobrol apa. Karena kita nggak tahu dia siapa tuh, memang ada masalah keluarga gitu sehingga dia bekerja seperti itu. Mbak Yanti, ini sebagai alumnus dari John Robert Powers, apa pembelajaran yang Mbak Yanti dapat dan ini sangat bermanfaat dalam Mbak Yanti melakukan keseharian? Ya, jadi intinya banyak sekali pelajaran yang saya dapat di John Robert Powers. Jadi saya ternyata tidak salah memilih jalur pendidikan itu, karena pada saat saya mulai memegang perusahaan, terus terang latar belakang saya kan bukan di bisnis gitu. Jadi bagaimana saya ini menambah wawasan saya, pengetahuan saya di bisnis, apa saya harus sekolah bisnis lagi, tapi waktunya nggak memungkinkan. Saya bilang akhirnya saya cari yang cepat dan bobotnya itu juga hampir sama gitu. Pokoknya
apa ya istilahnya memenuhi apa yang saya inginkan gitu. Akhirnya JRP lah, John Robert Power lah, saya di situ. Yang awalnya memang saya sempat berpikir John Robert Power nih modeling gitu kan, tapi begitu saya masuk, oh ternyata bisnisnya oke juga, manajemen resiko dan kepemimpinan segala macam, apalagi ada pelajaran itu yang resiko manajemen dengan mengelola konflik manajemen itu yang paling menurut saya bagus saya terapkan di usaha saya gitu. Jangan-jangan setelah masuk John Robert Power juga ini Mbak Yanti jadi tidak terlalu ngebosi seperti di awal-awal usaha. Iya betul. Jadi saya sempat ada mentor dari di John Robert Power menjelaskan bahwa pemimpin itu sebaiknya memang sebagai pemimpin, bukan sebagai bos gitu ya. Ibaratnya dia juga harus approaching ke bawah. Baik. Mbak Caroline, ini menarik sekali ya sebetulnya kalau kita bicara soal pemimpin dan apa tadi bos gitu ya. Apalagi ini adalah pemimpin perempuan. Apakah memang harus bersikap seperti itu untuk sukses? Iya. Kalau misalnya kita bicara tentang leadership ya, sebenarnya leader itu good leader, good servant. Jadi kita bukan hanya sekedar bosi, jadi udah nggak ada. Jadi di JRP itu kalau kita semakin leader, semakin kita jadi pelayan. Jadi karena kita melayani mereka gitu. Karena mereka kan di bawahnya kita. Jadi otomatis bukan kita hanya main nunjuk-nunjuk, tapi kita melayani mereka. Otomatis dengan menanyakan ada apa hari ini, seperti itu. Jadi apalagi di John Robert Power sendiri ada yang namanya kita biasa praktekkan itu adalah powers. Jadi powers di dalam John Robert Power itu udah jadi soul-nya seluruh siswa, bukan hanya siswa, kita pun juga sebagai yang bekerja, itu powers itu udah jadi soul. Jadi di mana kita belajar tentang positive attitude, itu bagaimana kita berintegritas. Ya, leader kalau dia good leader, good servant, dia harus belajar, oh ternyata saya ini harus melakukan terlebih dahulu yang menjadi habit kebiasaan saya, contoh misalnya integritas, saya harus menjadi leader yang integritas, otomatis saya harus melakukan lebih dulu, jadi habit dulu, baru saya terapkan ke anak-anak staff saya. Artinya jadi teladan seperti itu. Jadi teladan, itu dari sisi positive attitude-nya. Others people-nya, kita mengerti, memahami, oh staff saya diperlakukan seperti ini, oh yang B harus diperlakukan seperti B, C. Jadi 10 staff, 10 gaya yang harus saya terapkan. Tidak mungkin 10 staff yang saya punya, terus kemudian saya hanya menggunakan satu cara dan padahal mereka semua sama. Berbeda. Padahal berbeda. Ada yang pria, ada yang wanita. Nah seperti itu dari sisi others-nya. Sedangkan dari sisi word-nya, itu dari sisi komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, memberi support, encourage ke mereka, memberikan dorongan, ayo kamu pasti bisa. Apalagi mungkin di sini marketing ya. Nah, ayo ke teman-teman marketing, kalian pasti bisa. Walaupun misalnya bulan ini adalah bulan 2 minggu harus off misalnya karena lebaran segala macam, tapi kita meyakinkan pasti kalian bisa, pasti bisa gitu. Jadi itu akan memacu semangat mereka. Terus kemudian expand. Nah, kita sebagai leader nggak bisa cuma puas dengan apa yang kita punya sekarang ya, tapi justru kita harus punya namanya kompetensi untuk berkembang dan kita harus lebih dari anak-anak staff yang kita pimpin gitu. Karena kalau enggak mereka kan lihat, oh ini panutan saya kok tidak mau belajar ya. Nah seperti itu. Jadi kita pun juga terpacu untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Tidak ada kata berhenti sih untuk belajar. Kemudian habis itu bicara tentang R, realize your goal, bicara tentang visi misi, well plan lah. Segala sesuatu kita harus persiapkan planning itu dengan baik. Kemudian yang paling terakhir adalah S, spiritual, itu dimana kita sendiri ya bicara keyakinan kita ya. Tetapi poin di John Robert Power sendiri itu adalah bukan hanya masalah ke atas, tapi bagaimana dengan hati, yaitu semangat yang dia selalu punya. Jadi orang kalau lihat dia ini nggak kelihatan capek atau apa, tapi tetap seru yakin. Itu yang yang dianggap sebagai spiritual tadi ya. Spiritual, iya, semangat gitu. Karena dia bekerja aja juga dengan hati gitu loh. Baik. Mbak Yanti dan Mbak Caroline, kita jeda sebentar. Iya. Pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Power berikut ini. Pemirsa, semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Power dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.